Mungkin ada yang sudah pernah membaca training modul Akatirta seperti apa, Bapak Ibu? Sudah pernah membaca? Mungkin baru bagian ya Bu ya. Oh, saya lupa. Nah, itu ada 200 halaman lebih. Mungkin topiknya bisa dilihat di halaman awal. Itu sangat menarik sekali. Yang tadi sudah di awal di sesi 1 itu sudah diserah terimakan dokumennya. Sekarang dokumen ini milik Akatirta. Nah, sekarang ini dokumen milik Akatirta yang akan dipertanggungjawabkan. Oh, bahasanya gimana ya Bu ya? Pertanggungjawabkan. Dijelaskan, diluncurkan oleh per modul. Pak Reo mau menjelaskan modul apa hari ini, Pak? Modul A dan B. Wah, ini kurang mic kelihatannya. Modul A itu tentang apa, Pak? Ini terkait dengan konteks dan tantangan, tepatnya bagaimana PDAM dan kondisi kebencanaan itu saling berkaitan sebenarnya. Di sini modul A ini adalah mungkin bisa kita sampaikan atau bisa kita bicarakan bahwa ini adalah pengantar dari modul-modul berikutnya. Karena bagaimanapun juga sebelum masuk ke modul B, C, dan D ini adalah awal yang harus kita bahas. Oke, ini modul ini khusus untuk PDAM atau bagaimana, Pak? Oh tidak, ini bisa digunakan untuk seluruh baik itu PDAM, layanan jasa air minum, BPBD maupun instansi-instansi yang terkait yang membutuhkan terkait dengan modul A ini, Pak. Oke, baik, menarik sekali, Pak. Itu modul A, terus modul B tentang apa? Overview dulu, Pak. Modul B kita akan berbicara di sini akan mengulas tentang tool atau alat-alat apa saja di mana kita bisa mengambil atau memanfaatkan data-data terkait kebencanaan dan perubahan iklim yang ada di wilayah kita atau khususnya di negara kita di Indonesia ini. Di sini akan dikenalkan beberapa macam aplikasi atau web dan sebagainya yang akan kita ulas atau persatu. Oke, baik. Oke, itu modul A dan modul B. Sementara Pak Gagal, modul C dan modul D. Ini kita general dulu, Pak. Overview apa saja sih yang bakal dibahas dalam presentasi Bapak-bapak bertiga ini hari ini, A, B, C, D. Monggo, Pak Gagal. Modul C itu tentang apa sih intinya? Ya, modul C berisi tentang kelanjutan dari modul A dan B yang isinya adalah bagaimana cara kita menilai dampak dan kerentanan. Di mana penilaian ini sangat penting sekali dalam kita membuat keputusan apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa datang yang berkaitan dengan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Kemudian modul D ini adalah berisi tentang perencanaan berbasis risiko yang terstruktur khusus untuk suplai air di perkotaan. Sehingga apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita nilai dampak dan kerentanannya itu dapat dibuat sebuah keputusan yang tepat ya, untuk bisa membuat sebuah perencanaan yang berbasis risiko. Ini sekali lagi, Pak, perencanaannya itu untuk khusus PDAM atau bagaimana? Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini saya akan coba untuk menanyakan untuk dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya akan dan jawabannya jauh lebih menarik dan mungkin sesuai dengan institusi yang Bapak Ibu dalami saat ini. Silakan Bapak. Baik, tentunya dalam konteks ini kita berbicara tentang pasokan air perkotaan itu multi sektor. Walaupun secara khusus penyediaan air minum di perkotaan itu diserahkan kepada PDAM atau Perumda sekarang ya. Namun demikian, sektor-sektor lain yang mendukung dan berkebutuhan tentang konsep ini banyak sekali tentunya. Seperti misalkan ketika kita menyusun rencana tata ruang, menyusun RT RW, RT RK dan hal-hal yang mengenai kewilayahan, tata kota dan lain-lain, tentunya menyangkut juga utilitas yang berkaitan dengan air minum. Dan ini tidak bisa diselesaikan sendiri hanya oleh sebuah instansi PDAM. Ini mesti jelas akan multi sektor pengguna dari
Nah itu menarik tuh Pak, itu menarik Pak. Nanti di lebih detail lagi di poin modul D ya Pak ya. Wah ini semangatnya luar biasa nih Pak Gagat. Ini Pak Gagat dan Pak Reosa tolong dikasih tepuk tangan dulu Pak. Sambil dipersiapkan apa ini yang mau ditanyakan yang mewakili institusi Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat siang Pak Haji, mohon izin Pak. Modul E itu kira-kira tentang apa Pak? Modul E ini, tapi tolong ini jangan dikaitkan dengan nilai kuliah ya. Kalau ternyata nilai A dan D lulus, C dan D lulus saya E. Ini hanya urutan abjad saja, A, B, C, D, E. Di modul E ini adalah finishing dari modul bahwa di situ semua itu resiko bencana itu harus kita gabungkan. Jadi resiko bencananya di mana itu kita gabungkan, terus dia masuk ke dalam rencana lanjut. Jadi misalnya di PDM dia masuk ke RPK, RPAM, bahkan di dalam bisnis plan-nya itu harus dimasukkan itu penanganan resiko bencana dan upaya pengamanan airnya. Misalnya terjadi bencana seperti apa. Ini di E1 itu menggabungkan resiko bencana. Misalnya di PDM sudah ada GIS, maka resiko bencana itu gabung masuk ke GIS. Di titik ini ada resiko ini dan sebagainya, sangat terintegrasi. Pak Gagat ini ya, nilainya C, jadi lebih pintar gitu. Tanda-tanda cerdas dan pintar itu rambutnya keriting gitu. Jadi ini yang pertama. Di modul E itu dibagi 3. Ada E1, terus di E2 itu menyangkut pembiayaan dan upaya-upaya kesanggupan ketahanan pasokan air itu biayanya mau dari mana. Yang ketiga E3 itu mengintegrasikan pertimbangan sosial. Jadi di masyarakat ada kelompok-kelompok sosial apa, termasuk inklusi aspek gendernya masuk di situ. Jadi ada E1 penggabungan integrasinya, E2 pembiayaannya, E3 integrasi pertimbangan sosial dan inklusi gendernya. Kira-kira itu Pak Rebo. Baik Pak, itu menarik sekali. Tapi sebelum pertanyaan berdatangan terus-menerus dari teman-teman para tamu, kita coba untuk presentasi modul A dan B. Silakan Pak Reosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Akhil. Saya Reosa Andika. Saya dosen di Akadirta. Kalau tadi Pak Haji bilang kalau nilai E, A dan sebagainya, kalau saya A dan B itu malah kebalikan. Saya bukan yang paling baik, tapi mungkin saya yang paling kurang daripada beliau-beliau yang ada di depan ini. Beliau lebih senior, lebih syarat pengalaman, dan saya masih butuh sekali banyak ilmu dan untuk berkembang, untuk belajar lebih banyak. Mohon Bapak, mohon izin untuk menyampaikan. Hari ini saya akan coba mengulas modul A dan modul B. Yang pertama adalah modul A, tadi sudah sempat disinggung bagaimana tentang konteks dan tantangan dalam ketangguhan pasokan air di perkotaan. Dalam artian perkotaan ini bukan hanya secara administrasi kota, namun perkotaan adalah lingkup atau sistem perkotaan yang akan dimaksudkan di situ. Jadi kalau saya kabupaten apakah boleh? Oh ya, tentu saja bisa. Ini hanya bukan maksud dalam kota, dalam artian adalah administrasi. Ya, kerangka kerjanya yang dijelaskan dalam modul A dibagi menjadi 3 ya, yaitu A1, A2 dan A3, di mana yang pertama kita akan membahas kerangka kerja, kemudian yang kedua kita akan membahas konteks kelembagaan, dan yang ketiga akan membahas bahaya, ancaman hidrometeorologi dan geofisik. Paparan saya tidak akan mengulas seluruh modul Bapak Ibu, tapi kita akan mencoba menggali beberapa poin-poin yang penting untuk disampaikan. Pertama, masalah kelembagaan. Kita berangkat dari kondisi di mana negara kita, Indonesia saat ini, memiliki sumber daya air yang sangat melimpah, sangat bagus dan sangat layak untuk kita eksploitasi lebih lagi. Karena pada kenyataannya dari 34 provinsi saat ini Indonesia, kita baru memiliki 380 PDAM, di mana seluruhnya atau rata-rata lebih banyak beroperasi pada tingkatan kabupaten atau kota.
dan 2 diantaranya beroperasi di tingkat provinsi. Pada data yang didapatkan pada modul, yang beroperasi pada tingkat provinsi ada di Jakarta dan Sumatera Utara. Memiliki kapasitas yang cukup besar dan pengelolaannya sudah bagus. Lalu PDM-PDM yang lainnya ada di wilayah kabupaten dan kota, sedangkan dari keseluruhan itu hanya sekitar 4% PDAM di Indonesia yang memiliki sambungan lebih dari 50.000 sambungan. Saat ini banyak kota-kota yang memiliki sambungan atau akses terhadap sambungan rumah yang belum banyak. Dalam artian di sini belum sampai melebihi 60%, belum melebihi 80%. Sebagian juga permasalahan ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah, pemekaran kabupaten. Tentunya pemekaran kabupaten ini ditujukan dengan niatan yang baik, yaitu untuk memfasilitasi atau untuk memudahkan dalam mengakomodir segala potensi-potensi dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kabupaten tersebut. Namun hal itu jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi suatu permasalahan di mana pengelolaan khususnya air yang harusnya disentralisasi pada kabupaten kurang bagus. Dari 380 PDAM ini semuanya dinaungi oleh Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, didirikan pada tahun 1972 Bapak-Bapak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, mohon maaf jika salah, ini Perpamsi berdiri di Jawa Tengah, kurang lebih begitu, di Kopeng, Pak Edi, di Kopeng waktu itu pada tahun 1972. Perpamsi dan PDAM selalu berkoordinasi untuk meningkatkan kapasitas baik dalam air bersih maupun pelayanannya. Lalu arahan strategis manajemen sumber daya air yang ditetapkan di Indonesia, RPJMN Indonesia untuk periode 2015-2019 mentargetkan pasokan air dan sanitasi di akhir 2019 meningkat. Dengan seperti itu, dari Kementerian PUPR merespon dengan meluncurkan program 100-0-100. Apa itu 100-0-100? Ini bisa saya jelaskan secara singkat adalah 100% air bersih, 0% wilayah kumuh, dan 100% sanitasi dan yang tersedia pada wilayah kota tersebut. Undang-undang yang sudah ditetapkan atau sudah diluncurkan oleh pemerintah juga cukup banyak. Mulai dari Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah, tentang bagaimana merencanakan suatu pembiayaan, tentang mengelola, tentang melaksanakan, termasuk di dalamnya tentang pasokan air dan sanitasi. Seperti mesin 2006-2007 juga Kementerian PUPR mengeluarkan 2 peraturan, yaitu pembentukan BPP SPAM yang terakhir pada tahun 2006. Ini juga adalah, kalau kita bicara, ini bisa jadi disebut dengan cikal bakal bagaimana awal adanya BNPB, di mana awalnya adalah manajemen risiko bencana di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Berawal dari pola pikir itu, maka sistem-sistem antar sektor harus dibuat terkait. Pemerintah menyadari itu. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang manajemen bencana. Undang-undang tersebut menjadi penting karena penanganan tidak hanya pada tanggap darurat namun juga pencegahan dan pengurangan risiko. Pada tahun 2008 BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, resmi didirikan di Indonesia. Ini adalah salah satu platform atau etikat baik yang sudah ditunjukkan oleh Inatrix atau dari BMKG. Inatrix ini memiliki update informasi tentang data-data terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan kejadian-kejadian bencana. Seperti yang ada di sini adalah gempa, mungkin layarnya kurang jelas, gempa yang ada di daerah Sulawesi tercatat 5,1. Ini saya update atau saya buat saat itu juga, dan datanya update-nya cukup bagus. Ini bisa menjadi pertimbangan kita ketika kita harus mengkaji atau mengambil data-data dari informasi geospasial atau gempa bumi yang ada di
BMKG. Inatris, data-datanya seperti ini. Dia mencatat 30 gempa terakhir, 30 gempa potensi tsunami. Ini data-data terus diupdate oleh Inatris, luar biasa sekali ketika data-data ini bisa kita lebih manfaatkan dengan baik dan lebih bisa banyak yang mengerti atau banyak yang tahu. Karena sebenarnya kita itu di negara ini banyak data-data yang tersedia, namun tidak semua memahami itu atau tidak semua tahu gimana mengaksesnya. Lalu ini adalah kebutuhan untuk memperhatikan isu perubahan iklim dan risiko bencana. Tantangan yang dihadapi oleh PDAM saat ini secara umum adalah dua tantangan eksternal, yaitu perubahan iklim yang akan terjadi dalam waktu dekat dan peristiwa bencana alam yang sering dialami oleh Indonesia. Perubahan iklim ini terjadi tidak hanya di negara kita, namun climate change juga terjadi pada seluruh dunia, di mana setiap negara-negara mengambil kebijakan-kebijakan masing-masing untuk menghadapi ini, untuk mengurangi dampaknya. Khususnya untuk PDAM, jika dua hal ini tidak diantisipasi, hal tersebut bisa memperburuk dampak dari permasalahan-permasalahan manajemen sumber daya air, sekaligus menciptakan permasalahan baru terhadap ketangguhan infrastruktur pasokan air. Lalu ancaman bencana hidrometeorologi dan geofisik yang relevan terhadap pasokan air, Bapak Ibu. Di sini saya menghasilkan menjadi 3 secara umum. Saya tidak akan berkan tentang analisis risiko global yang dilakukan oleh World Bank. Ternyata negara kita masuk dalam peringkat ke-12 dari 38 negara yang menghadapi risiko tinggi dari ancaman multi bencana atau bencana yang berkelanjutan, tidak hanya satu bencana saja. Sekitar 290 bencana alam yang signifikan setiap tahunnya terjadi dalam waktu 30 tahun terakhir. Indonesia juga tadi disampaikan oleh Bu Irma, di mana kita terletak di ring of fire, ini juga menjadi suatu potensi dan juga jika tidak dikelola bisa menjadi suatu permasalahan, di mana cincin api Pasifik itu adalah cincin api yang aktif. Adanya frekuensi curah hujan tinggi di wilayah tersebut, mengingat negara kita terletak di daerah yang tropis atau daerah ekuator, maka tentu saja kondisi ini menjadikan kita cukup terasa ketika ada perubahan cuaca. Dari kasus-kasus tersebut, pandangan setiap PDAM tentang risiko yang demikian memiliki hambatan dan langkah-langkah yang berbeda-beda juga untuk tantangannya. Dan maksud dari modul ini bukanlah untuk setiap PDAM harus mengambil langkah yang tidak, Bapak. Namun kita harapannya setiap wilayah, setiap BPBD, setiap PDAM atau instansi yang lain memahami benar potensi-potensi bencana apa yang terjadi di wilayah tersebut dan bisa melakukan penanganan atau langkah-langkah yang dipersiapkan ke depannya. Beberapa catatan sebelumnya, serangkaian gempa bumi terjadi di Lombok pada tahun 2018. Ini peristiwa bencana-bencana yang cukup besar. Waktu itu juga terjadi penanganannya cukup lama karena gempa juga tidak hanya terjadi pada satu hari saja, namun ada gempa susulan. Gempa Yogyakarta 2016 juga itu. Di situ di mana gempa 2016 merusak pelayanan infrastruktur dasar dan besar, termasuk penyediaan air. Sementara erupsi Gunung Merapi yang terjadi tidak lama sebelum gempa bumi ini menyebabkan lava dan debu vulkanis mengotori persediaan air bersih di kota tersebut. Ini studi kasus di Yogyakarta. Kejadian banjir yang sering terjadi di Jakarta juga masalah yang selalu terulang dari beberapa tahun ke tahun, dan seluruh bencana-bencana itu yang seluruhnya mengacaukan suplai pelayanan air bersih dan merusak infrastruktur pipa dan suplai serta mengurangi kualitas dari air minum itu sendiri. Jadi dari beberapa catatan bencana-bencana yang besar, tidak ada satupun bencana yang menguntungkan bagi suplai air minum. Itu dari informasi yang kita dapatkan di sini. Ini adalah grafik. Ini harusnya warnanya abu-abu, Bapak Ibu, namun kurang terlihat cerah. Baru grafik pertama. Kita melihat tren dari perubahan curah hujan bulanan di setiap wilayah di Pulau Jawa. Ketika yang titik merah itu adalah rata-rata
hampir keseluruhan semuanya di atas rata-rata. Dan trennya beberapa wilayah malah naik, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Tren yang naik ini memiliki potensi akan terus-terus menaik ke depannya. Jika kita tidak melakukan persiapan, tentunya dampaknya juga akan semakin besar. Ini adalah catatan yang diambil oleh ONI, Ocean Nino Index, tentang peristiwa El Nino dan La Nina. Pada kenyataannya, selama 65 tahun terakhir terjadi 20 kejadian El Nino, 3 diantaranya sangat kuat. Di sini menembus garis 2, lebih dari 2. Di sini 1, 2, dan 3. Di antaranya sangat kuat, dan 5 kuat, 5 sedang, dan 7 lemah. Kemudian La Nina, 18 kejadian, di antaranya 5 sangat kuat dan 5 di antaranya sedang. El Nino ini adalah gelombang yang menyebabkan terjadi kekeringan dan gelombang panas pada wilayah-wilayah yang dilewati atau terpapar. Sedangkan La Nina adalah gelombang yang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Jika kita melihat frekuensi ini naik turunnya cukup signifikan atau amplitudo dari grafiknya cukup besar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan suhu yang terjadi saat ini cukuplah masif. Dan ini jika diterus-teruskan juga tidak baik ketika terlalu dingin atau terlalu panas dan perubahannya cukup darurat. Ini data yang diambil oleh ONI. Selanjutnya, ini frekuensi banjir dan kekeringan. Ketika El Nino dan La Nina tadi membawa uap atau gelombang panas dan membawa uap air yang berlebih, dampaknya adalah bencana adalah banjir dan kekeringan. Sangat ironi ketika satu wilayah kita kelebihan air yang sampai berlebih dan menjadi suatu permasalahan, namun di satu wilayah di negara kita juga mengalami kekeringan atau krisis air. Hal ini tentunya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Bagaimana kita menurunkan kondisi-kondisi atau menurunkan resiko-resiko terhadap paparan-paparan perubahan iklim El Nino dan La Nina tadi salah satunya, agar kita bisa menurunkan ketinggian banjir, agar kita bisa juga meningkatkan pasokan-pasokan air yang pada terletak di daerah-daerah yang rawan kekeringan. Akan lebih indah ketika semuanya bisa saling berbagi. Jadi memang selain kebencanaan ini adalah multisektor, kebencanaan ini juga multi wilayah. Jadi tidak bisa hanya saya harus membatasi wilayah Kabupaten A mengelola dengan seperti ini, Kabupaten B seperti ini, tidak bisa, karena bencana tidak mengenal administrasi, Bapak Ibu. Sekali dia datang, ya tidak mempedulikan batas itu. Maka kebencanaan juga harus memprioritaskan pengelolaan secara multi wilayah. Saya akan membahas tentang modul ini, di mana di modul ini mengupas tentang 3 lokasi sebagai sampel, yaitu Kota Magelang, kemudian Kabupaten Bantul, dan Makassar. Kabupaten Magelang, kondisi saat ini, dari modul ini mencatat bahwa wilayah Magelang juga merupakan wilayah yang banjir perkotaan. Akan tetapi debit input dari air tersebut berasal dari air atau luapan sungai. Jadi selain urban flood, kita di Magelang juga terjadi river flood atau luapan air sungai. Tentunya terjadi sesuatu yang mengganggu pada das pada bagian hulu, yang menyebabkan Magelang mengalami banjir pada luapan sungai yang terpapar adalah wilayah kota. Kemudian longsor ini terjadi karena wilayah Magelang memiliki kontur yang cukup variatif. Sedangkan lokasi-lokasi longsor ini beberapa terletak pada daerah-daerah mata air. Kemarin pada salah satunya ada di Tok Pecah, itu juga rawan longsor. Kemudian ancaman jangka panjang juga kekeringan ketika potensi air pada Kabupaten Magelang tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola dengan baik, maka terjadi kekeringan juga masuk dalam ancaman. Gempa bumi juga merupakan ancaman bencana bagi Kota Magelang, mengingat juga
Kabupaten Magelang yang letaknya di Pulau Jawa ini terletak di seismik yang aktif dan juga dekat dengan gunung berapi. Paparan tahun 2010 ketika erupsi Merapi itu saya lihat, saya waktu itu lewat juga, kota Magelang sudah penuh abu, banyak warnanya abu-abu. Kotanya, nah ini adalah ancaman-ancaman yang ada di kota Magelang. Ini adalah gunung berapinya, lalu batas konvergen. Kalau di modul Bapak Ibu warnanya hijau Bapak ini garis ini. Saya rubah menjadi merah hanya dengan tujuan agar lebih terlihat jelas saja. Jadi tidak ada artian hijau apa, merah apa, dan itu lebih jelas saja. Ini ada batas lempeng konvergen di wilayah dua tempat lempeng tektonik. Kita ketahui ada lempeng konvergen, ada lempeng divergen. Kemudian ini adalah wilayah peta wilayah gunung berapi yang ada di dekat Kabupaten Kota Magelang. Karena yang mengaruhi aset selama 15 tahun di Kota Magelang. Gempa bumi tahun 2006, kemudian kemarau panjang 2007, jadi memang sudah pernah terjadi kemarau. Lalu tanah longsor 2008, dan yang terbaru adalah banjir 2018 di daerah sumber terpecah. Meluapnya Sungai Elo mengakibatkan PDAM berhenti mengoperasikan pompa submersibel. Kemarin pada acara yang sebelumnya sempat melakukan kunjungan ke sana, wilayah-wilayah mana, namun saat ini terpecah sudah ditingkatkan kapasitasnya dengan dibangun beberapa rekayasa engineering, di mana terpecah lebih siap menghadapi luapan-luapan Sungai Elo. Jadi kondisi terkini. Secara keseluruhan dari data ini adalah PDAM Kota Magelang belum memiliki divisi atau bagian yang berfokus pada penanganan atau mengkaji masalah kerentanan risiko aset PDAM terhadap bencana alam. Belum ada peraturan kebencanaan yang berkaitan dengan PDAM dan kebijakan lain yang membuat kondisi terkininya ini, kalau ini bukan kelemahan kalau saya melihat, tapi ini potensi yang bisa dikembangkan. Ini ketika ini semua bisa kita selesaikan, maka akan menjadi suatu hal yang lebih baik lagi untuk menghadapi risiko bencana ke depan. Sama halnya dengan kasus kedua, yaitu tentang di Kabupaten Bantul, banjir sungai dan pasang. Jadi pantai selatan memiliki potensi pasang surut yang cukup tinggi dan paparan erupsi gunung api, yaitu Gunung Merapi, kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan Aceh. Kalau dilihat memang wilayah-wilayah pesisir ini masuk dalam wilayah rawan tsunami, dan yang beberapa tahun lalu cukup istilahnya meramaikan, yaitu gempa bumi yang terjadi di Bantul, di mana banyak infrastruktur umum ataupun infrastruktur pribadi yang terpapar pada bencana tersebut. Ini adalah pertanyaan sama seperti tadi tentang batas lempeng gunung berapi karena lokasinya tidak begitu berjauhan dengan Magelang. Ini adalah sejarah selama 15 tahun terakhir terkait dengan operasional PDAM Bantul. Yang terakhir adalah banjir bandang. Ini cukup ramai yang terjadi di IPA Gedokan Jatimulyo di sini, di mana Kali Opak dan Kali Oyo, lalu dua sungai yang besar saling bertemuan, ini meluap. Juga IPA Parangtritis yang memiliki sistem integrasi, di mana sistem itu berfungsi untuk memitigasi kerusakan akibat banjir tidak berfungsi atau tidak ada unit khusus yang mengontrol disaster risk management atau climate change. Ini definisi terkini PDAM Bantul kurang lebih hampir sama dengan PDAM Magelang. Reviewnya bisa dilihat pada modul. Lalu ini yang kalau tadi kita masih berbicara di Pulau Jawa dengan ancaman bencana yang tidak begitu berbeda, kejadian yang lebih berbeda lagi ada di Kota Makassar. Banjir Kota Makassar, tidal dan urban flood ini juga merupakan ancaman yang serius bagi kota ini, di mana kota ini sangat dekat dengan pantai atau bahkan menempel dengan pantai, dan di mana perkotaan tersebut sudah cukup padat, di mana sanitasi tidak bisa mengalirkan air dengan baik ketika harus mengalirkan. Kekeringan, gempa bumi, tsunami, dan gelombang panas juga menjadi ancaman tambahan di Kota Makassar.
Berdasarkan studi dari modul tersebut, ancaman bencana terakhirnya adalah yang 2018 kekeringan, 2018 juga banjir bandang, dan yang terakhir adalah 2009 luapan sungai Jenibeleng. Yang terakhir ini, luapan sungai ini menerjang jembatan hingga rusak. Jadi bencana ini juga lagi-lagi tidak hanya permasalahan BNPB atau BPBD, tapi juga PU, dan ini mungkin DLLAJL juga terlibat di sini karena aset atau jalur transportasinya terputus. Ketinggian air di Bendungan Bili-Bili mencapai status waspada, rawan sekali untuk bocor atau jebol. Pihak pemerintah melakukan pembukaan air yang tentunya menyebabkan terjadinya luapan sungai Jenibeleng. Jadi pemerintah menanggapi kondisi itu dengan membuka sungai Jenibeleng, dan sungai Jenibeleng itu menyebabkan air meluap dan jembatan rusak. Jadi bencana ini ketika terjadi bencana dan disikapi dengan pengambilan kebijakan yang kurang tepat, bencana ini bukannya semakin ditekan tapi semakin parah paparannya atau dampaknya. Ini adalah kota Makassar, terletak di Sulawesi Selatan. Dia juga dekat dengan batas lempeng tektonik, dan ini adalah data pengamatan tsunami. Potensinya cukup besar, ada grafik-grafiknya. Kondisi terkini sama, kurang lebih. Lagi-lagi PDAM di Kota Makassar juga belum memiliki divisi yang mengkaji masalah kerentanan risiko aset bencana terhadap aset PDAM. Kemudian yang agak unik lagi, air baku diperoleh dari sebuah bendungan atau tampungan air yang terletak di luar wilayah kota tersebut. Jadi air baku untuk mensuplai wilayah Kota Makassar, airnya tidak diambil dari wilayah tersebut. Jadi ketika ada perencanaan antar sektor atau antar kabupaten di mana kebijakan itu mengambil keputusan pengelolaan air yang tidak saling terintegrasi antar wilayah itu, maka ini akan jadi permasalahan karena sumber daya air letaknya di mana, siapa yang memanfaatkan, itu juga harus dibicarakan dengan baik-baik. Itu tadi adalah segi paparan saya tentang modul A, di mana lengkapnya ada di modul Bapak Ibu. Oke, baik Pak Reyosa, terima kasih untuk modul A-nya. Kasih tepuk tangan biar semangat buat kita semua. Oke, kalau kita dengar tentang pemetaan bencana yang mungkin terjadi di suatu lokasi, ya kan? Pak Reyo tadi sudah bilang ada di Bantul, ada di Magelang, ada di Makassar. Nah, kita tanya, belum afdol kita kalau tidak bertanya dengan orang yang berwenang untuk masalah kebencanaan. Di sini ada yang dari PDAM Kota Magelang. Pak Amir, Pak Bu, oke, dari Bantul, Pak dari Kota Magelang ada. Oke. Apa betul itu terjadi, Pak? Yang dipresentasikan? Ya. Betul ya? Sah ya, Pak? Sah. Ibu, Bapak, dari Bantul sah, dari Magelang kota sah. Kita tanya sekarang ke BPBD. Ada BPBD? Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Apa betul resikonya? Dan tadi diulang terus. Komunikasi betul nggak ada pemetaan yang sudah dipetakan, tetapi belum dikoordinasikan belum dipakai dengan sebagaimana fungsinya bagi PDAM. Ini ada rawan risiko ini, lalu PDAM itu kebetulan ada di daerah situ, jadi pada saat bencana itu terjadi kebetulan kena. Kurang lebih mungkin Bu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya memang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin maksudnya nunggu beberapa modul ini dibahas. Tapi nggak apa-apa, sudah ditembak sama Pak Ahmed. Saya di Permatasari dari BPBD DIY. Pertama-tama kami mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Akatirta, kemudian World Bank,
dan PB yang terlibat terkait dengan peningkatan kapasitas jasa layanan air dalam manajemen risiko bencana dan perubahan iklim. Kalau kita bicara penanggulangan bencana, itu rohnya atau esensinya adalah kesepakatan bersama. Apa yang harus kita lakukan? Sekilas tadi memang saya sempat sambil nunggu waktu saya baca-baca desain dan materi pelatihan Akatirta. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin, tadi saya juga sempat ngobrol sama teman-teman dari PDHM, modul ini bagaimana caranya bisa diakses oleh masyarakat itu. Kemudian karena saya baca ini cakupannya memang sangat bagus, sangat baik karena terkait dengan mitigasi. Kemudian ada upaya-upaya yang akan kita lakukan terkait dengan resiko kekeringan dan perubahan iklim. Karena baru-baru ini di DIY juga kita sedang bahas kalau bicara pemetaan Pak Armen, kami memang sudah memetakan wilayah-wilayah itu berdasarkan potensi-potensi ancaman. Khusus di DIY itu kita ada namanya dokumen rencana penanggulangan bencana. Itu ada 12 ancaman yang ada di DIY, mulai dari kekeringan, kemudian gempa, kemudian banjir bandang, tsunami, dan lain-lain. Nah, upaya-upaya mitigasi kita itu adalah salah satunya dengan kita membentuk desa tangguh bencana yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Nah, terkait juga dengan penanggulangan bencana, kalau dulu konsepsinya adalah triple helix, sekarang adalah pentahelix. Jadi ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, kemudian akademisi, dan terakhir adalah media massa. Jadi undang-undangnya ini sudah jelas mandatorinya bahwa semua pihak memang harus terlibat. Nah, kembali ke pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana dokumen ini bisa diakses oleh masyarakat? Apakah kita memberikan? Nah, kemudian pendampingannya seperti apa? Seperti itu. Karena menurut saya ini dokumen ini luar biasa menarik, luar biasa bagus. Contoh, saya malah kepikiran bahwa andai kata ini kami sosialisasikan di daerah desa tangguh bencana yang ancamannya adalah kekeringan. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Nah, tapi kan kita tidak mungkin menyerahkan modul ini ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara mitigasi, kami juga bekerja sama dengan BNPB, kemudian lembaga terkait. Kita punya mapping juga IWS, Early Warning System, ya. Kita juga punya data. Jadi sebenarnya kalau kita bicara data itu sudah ada. Tinggal bagaimana dokumen ini diakses. Kemudian saya dapat informasi juga, mohon maaf kalau yang kemarin kami tidak hadir, bahwa dokumen ini juga sudah dibahas sama PDAM terkait upaya-upaya apa yang dilakukan dan yang pernah terjadi. Ini sebenarnya mirip dengan Rencon, tapi kalau Rencon kan lebih spesifik nih. Misalkan rencana kontingensi kekeringan atau perubahan iklim, siapa berbuat apa dan bagaimana. Jadi dokumen ini kemudian dibahas oleh PDAM bersama PDAM. Satu itu. Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah bagaimana peran PDAM selama ini terkait dengan ancaman atau bencana kekeringan atau kebutuhan air bersih terhadap bencana. Kalau kita bicara banjir, bahunya lembaga terhadap bencana kan prioritas air itu kan merupakan kebutuhan pokok. Nah, selama ini perannya bagaimana? Apakah hanya pada saat tanggap darurat saja? Misalnya begitu kejadian, baru nih PDAM dikoordinasi oleh BPBD setempat, kita butuh bantuan nih, kita supply. Nah, di sini kita sharing ya Pak Armen. Padahal perannya tidak hanya pada saat tanggap darurat, tapi
bisa juga pada saat pencegahan dan kesiapsiagaan. Mungkin bersama dengan PDAM, mungkin dengan gini, apabila terjadi bencana, apakah PDAM sudah pernah mengalami misalkan airnya diambil secara tanpa sepengetahuan misalkan, oh kita butuh air, sementara PDAM tidak bisa apa-apa. Nah apalagi misalkan contoh air yang diambil itu terkait dengan cash flow-nya PDAM seperti itu. Jadi sebenarnya PDAM bersama BPBD juga bersama Akatirta mungkin bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pendekatannya adalah peran masyarakat. Ini sharing ya, bukan berarti saya lebih pintar karena memang kebetulan bidang saya itu banyak turun ke lapangan terkait dengan pembentukan desa tangguh bencana, kemudian sekolah terkait dengan sekolah tangguh bencana dan lain. Jadi perlu sekali pendekatan masyarakat. Saya memang saya di sini di terakhir ada elemen kunci dari manajemen dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, kepemilikan masyarakat, penggunaan pengetahuan lokal tentang ancaman bencana, kemudian masyarakat adalah penerima manfaat. Ini tadi tidak sengaja saya buka random, begitu saya buka, ternyata ada di sini pendekatannya berbasis masyarakat. Mungkin maksud saya ini tidak hanya sebatas di kita, masyarakat memang harus tahu supaya pihak-pihak lain, stakeholder lain itu bisa juga masuk. Karena BPBD memang realitanya nggak bisa sendiri, kemudian PDAM juga tidak bisa sendiri gitu. Nah, itu bagaimana dokumen ini bisa diakses di masyarakat. Kemudian peran PDAM dan akademisi tidak hanya pada saat tanggap darurat, tapi pada saat pencegahan dan kesiapsiagaan. Ya, misalkan PDAM bersama BPBD kita bisa turun ke masyarakat mensosialisasikan supaya nanti apa yang harus masyarakat lakukan dan bagaimana berkoordinasi dengan kami apabila butuh suplai air terkait dengan ancaman bencana. Untuk saat ini itu dulu Pak Armen. Mungkin ini bisa jadi semacam stimulan atau untuk rekan-rekan di sini, ayo kita bahas karena ini juga ayo kita diskusi maksudnya karena ini juga menjadi mandatori kita bersama terkaitan atau berbanding lurus dengan pentahelik itu tadi. Jadi memang kita harus melakukan upaya-upaya mitigasi. Kalau kita bicara bencana itu terkait dengan lingkungan, kemudian ada masyarakat sebagai objek dan subjek yang bisa kita libatkan dalam peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas oleh PDAM juga, kemudian masyarakat juga. Untuk awal itu dulu. Jadi saya tadi malah sempat WA sama fasilitator. Kebetulan saya juga fasilitator desa tangguh bencana. Saya sempat beberapa saya foto. Saya bilang ini saya punya ini acara bagus banget, ya kan? Saya bilang ini acara bagus banget, ini modul bagus banget. Ini bisa kita kembangkan, kita pelajari untuk pengembangan desa tangguh bencana yang khususnya di wilayah-wilayah yang kekeringan atau memang yang berpotensi dengan ancaman bencana. Jadi kami di DIY itu sudah kami bentuk sampai dengan tahun ini Pak Armen, Bapak, 263 desa tangguh bencana dari target RPJMD 30001. DIY itu mempunyai desa kelurahan 436. Jadi berdasarkan dokumen kami ada 301 yang dinyatakan rawan. Walaupun seiring dengan perubahan iklim ini tadi, perkembangan hidrometeorologi, 301 itu bisa saja bertambah dengan adanya perubahan iklim. Itu Bapak mungkin kami mohon sarannya, sharingnya bersama agar ini nanti menjadi oleh-oleh kami untuk kami pulang ke DIY bahwa ini sudah jelas ada keterlibatan akademisi karena memang pentahelik. Jadi memang kita tidak bisa, kita butuh akademisi, kita butuh dunia usaha, kita butuh media massa untuk saya juga berharap bahwa acara ini bisa diliput atau dipublikasikan di media massa
agar stakeholder terkait atau akademisi terkait itu juga bisa, oh iya, Akatirta udah sampai seperti ini, mengemas suatu upaya mitigasi terkait dengan perubahan iklim dan lain-lain, supaya bisa menjadi semacam istilahnya Pak Armen, supaya pihak-pihak juga melakukan hal yang sama terkait dengan upaya-upaya mitigasi bencana. Itu dulu Pak Armen, nanti kalau ada yang bisa tanyakan atau ingin kita sharing, saya sharing kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini hal yang sangat sayangnya modulnya masih banyak. Mungkin sebelum menjawab dari saya kasih mic-nya dengan kepada teman-teman dari Akatirta narasumber. Ini poin bagus, melibatkan semua orang dan publikasi, terus melibatkan siapa saja. Langsung saja dijawab, Pak siapa yang menjawab? Ya. Oke, monggo Pak Kakak. Baik, terima kasih. Tadi Ibu siapa? Ibu Ade Pematasan. Saya mencoba untuk memberikan tanggapan bahwa yang pertama tadi tentang akses dari modul atau konsep modul ini ya. Kami menggunakan beberapa mekanisme. Yang pertama, bagi para praktisi tentunya nanti bisa mengakses modul ini dalam bentuk online. Jadi semacam e-book atau semacam download terkontrol, terbatas itu. Jadi harus mendapat izin akses ketika akan mendownload. Ya, jadi tepat sasaran. Kemudian melalui mekanisme yang kedua yaitu mekanisme konversi melalui pengabdian masyarakat yang tadi sudah disebutkan ya, salah satunya mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian dari fasilitator, pendamping atau pembina misalkan ya. Ini Pak Rio ternyata juga salah satu pembina desa tangguh bencana. Nah nanti tentang hal itu Pak Rio bisa lebih banyak menjelaskan tentang hal itu. Jadi konsepnya tidak kemudian kita berikan modul yang mungkin ini bagi analis bencana sangat bisa dipahami. Tapi bagi masyarakat mereka tidak akan memahami dengan begitu mudah. Oleh karena itu nanti bisa dalam bentuk konversi atau pendampingan atau sosialisasi yang ada binaan. Dalam hal ini ada konversi dari modul ini. Tidak setebal ini tapi ada bentuk-bentuk yang lebih simpel, menarik, tepat sasaran, tepat guna. Yang jelas tepat gunanya itu. Sehingga kita ini masih tahap awal yang terpikir bagi kami, nanti akan ada modul yang lebih sederhana dari ini. Yang menggambarkan bagaimana kita menanggapi bencana itu yang sifatnya memasyarakat, mudah dilakukan oleh masyarakat, mudah dipahami, yang tentunya itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam menjabarkan modul ini kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan, dan tentu saja bukan hanya kami nanti yang memaparkan, tentu saja BPBD kita ajak. Lembaga-lembaga terkait kita ajak. Jadi kita akan bergerak bersama, melibatkan 4 sektor stakeholder tadi untuk berbicara bersama-sama menyampaikan hal ini. Ini kebetulan kami dulu Bu Permatasari yang menyampaikan. Jadi kalau kita ketemunya kemarin, mungkin sama Ibu duduk di sini. Ya, artinya ini hanya awal. Tapi nanti jelas setelah ini PDAM akan duduk di sini. BNPB akan duduk juga di sini. Ikut turut serta dalam menyampaikan amanah dari modul ini. Modul ini tentu saja tidak hanya bisa disampaikan oleh PDAM. Seberapa besar sih kemampuan atau kewenangan PDAM untuk menangani bencana? Ya, berarti apa peranan? Ini menyangkut pertanyaan yang kedua ya. Apa peranan PDAM dalam hal ini? Sementara ini peranan PDAM itu yang kita amati melalui 2 sektor, yaitu lembaga PDAM internal, yaitu dari kabupaten kota itu sendiri, dan melalui Perpamsi. Kebetulan Pak Zenki juga kemitraan, direktur kemitraan yang
nantinya juga akan turut serta ketika Palu gempa, ketika kemudian ada bencana di Aceh. Peranan Perpamsu itu luar biasa, ya, sebelum dan sesudah dan setelah terjadi. Ya. Jadi sementara dari pihak internal PDM peran sertanya mungkin tidak bisa langsung membuat kebijakan, melaksanakan sendiri kebijakannya, karena terbentur ada sektor-sektor lain di kabupaten kota yang lebih berhak mengadakan. Hanya saja PDM berperan serta dalam satu, menyisikan ada CSR-nya untuk biaya konservasi. Ya, kabupaten kota menerapkan hal ini. Jadi ada biaya konservasi, siapa yang melaksanakan? Bukan PDM. Serahkan kepada pemerintah kota dan kabupaten memberikan hal itu kepada dinas OPD terkait untuk melaksanakan program-program dalam penanggulangan bencana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Dera atau Pak Haji bisa menambah. Nah, ini kita bahas global dulu, tetapi yang jelas melalui acara ini ada terhubung dengan jembatan yang mungkin ke depan, sebagaimana yang tadi dibicarakan oleh Pak Gaga, akan ada acara-acara yang seperti ini berikutnya dan lebih banyak stakeholder yang akan tampil. Tepuk tangan dulu buat kita semua karena dengan launching ini akan menjadi peningkatan kualitas untuk dan menjadi manfaat bagi semua orang. Silahkan Bapak, ada yang mau ditambahkan lagi atau kita lanjut dulu ke modul B? Karena masih ada sampai modul E. Kalau aplikasi modul ini satu, kalau ingin terpadu maka ini jangan bencana di PDM, salah satu mata fisik dan lain sebagainya, perencanaan. Terus di mata kuliah kami ada kuliah sumber air dan sustainabilitasnya, maka ketika ada bencana masuk ke situ. Jadi topik-topiknya jelas, misalnya satu kampung menghendaki tentang kekeringan, maka ngambil sumber air dan sustainabilitas. Tapi masternya ini, detailnya nanti di modul E. Oke, berarti ada kasusnya kita sebagai pengajar, Ya. course, Ya. gitu ya, Ya. short course, dan juga ada Reguler. untuk masyarakat Reguler. gitu ya. Jadi kita bagi reguler. Reguler itu mahasiswa kita kan ada 400-an dari seluruh Indonesia. Reguler itu reguler mahasiswa dan reguler dengan PDAM. Terus dengan masyarakat. Nah, ini yang menjadi diskusi menarik nanti. Oke, baik. Itu kapan kira-kira Pak rencana berikutnya? Untuk acara-acara menindaklanjuti ini kira-kira dalam waktu dekat ya Pak, yang nggak usah dijawab sekarang Pak. Oh ditanya. Oke, Bapak Ibu kita lengkapi dulu tambah satu modul lagi ya, modul B ya. Baru nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita batasi lagi satu jawaban sambil modul E. Di akhir nanti kita buka pertanyaan lagi untuk jawaban. Mohon tolong dipersiapkan kalau ada pertanyaan disimpan dulu nanti setelah presentasi ditanyakan lagi. Silakan Pak Rio. Terima kasih Pak Armin, bisa saya ngomong lagi terkait pembahasan atau paparan dari modul B. Modul B yaitu kita akan membahas tentang data dan alat untuk penilaian risiko bahaya. Di sini saya tidak akan membahas keseluruhan dan saya tidak akan membahas terlalu detail karena terkait juga dengan waktu, dan untuk memahami satu tool saja kita harus praktek sebenarnya. Ini modul B ini akan lebih nyaman atau lebih enak ketika disampaikan dengan praktek. Namun karena ini masih dalam tahapan sosialisasi, akan saya jelaskan satu persatu apa saja yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam penilaian risiko iklim dan bahaya bencana. Secara keseluruhan modul B dibagi menjadi dua, yaitu mengumpulkan membaca dan antara bahaya perubahan iklim dan ancaman geofisik. Dua ini dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama adalah portal pengetahuan iklim dari Bank Dunia. Ini adalah sumber data Bapak Ibu. Dari link ini, Climate Know, Let's Knowledge geoportal.worldbank.org Country Indonesia, kita bisa mengunduh beberapa macam data-data, mulai data per negara, per wilayah, per negara, per watershed, atau per das. Nah, ini adalah contoh tampilan data dari link yang sudah dibuat atau sudah di-create oleh World Bank. Bagaimana data-datanya semuanya ada di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuka-buka ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini.
di mana ini sudah diarahkan pada Indonesia, kita bisa mengetahui maksimum curah hujan harian pada wilayah-wilayah tertentu. Kita tinggal titik saja pada wilayah mana. Kalau di sini kurang lebih di Jawa Timur, nanti datanya juga akan bisa keluar. Data ini adalah proyeksi perubahan kurang lebih dari data periode ulang 25 tahun. Ini data curah hujan, climate change. Ini datanya. Kita bisa memilih juga temperatur, kita juga bisa memilih presipitasi, kita juga bisa memilih bulannya, kapan, kemudian tahunnya atau periodenya, kita mau pilih yang mana, datanya semua akan tersaji. Dari data ini kita akan bisa berbicara lebih atau kita bisa menganalisis ke depan bagaimana suatu wilayah itu mengalami perubahan iklim. Ini akan sangat bermanfaat jika dikaji dari data-data ini. Ini data-data lain, ada banyak sekali yang bisa kita ambil, mulai dari NASA sampai dengan dari data World Climate Research Program Coordinate Regional Climate Law Scaling atau CORTEX. Ini semua data-data sudah tersedia. Saya sudah cek satu persatu Bapak Ibu. Saya cek semua data-data ini bisa dibuka. Alhamdulillah. Tadi malam saya cek. Jadi kalau pagi ini, mungkin pagi ini belum, tapi tadi malam saya pastikan bisa. Semua bisa dicek satu persatu. Apalagi yang data iklim dari World Climate ini punya resolusi spasial sekitar 1 km persegi. Untuk data climate change ini sudah termasuk bagus. Kemudian pembuatan profil risiko perubahan iklim ini kita juga bisa buka di GISMAP. Outputnya adalah perbandingan grafis antara iklim baseline dengan iklim yang diproyeksikan untuk tahun tertentu di masa depan. Jadi dari data ini kita bisa mendapatkan data yang bisa diolah untuk memprediksi seperti apa sih tahun ke depan. Tentunya di sini kita tidak bicara keakuratan, karena ketika berbicara masalah climate change tidak ada data yang benar-benar akurat 100%. Maka dari itu kita perkenalkan banyak tool atau perkenalkan banyak link agar kita juga bisa memprediksi atau mempertimbangkan data-data lain. Lalu bagaimana ketika data itu tidak 100% Bapak Ibu akurasinya? Ketika data itu tidak 100% akurasinya, tapi setidaknya data itu bisa mendekati benar. Itu jauh lebih baik ketika kita tidak memiliki data apapun untuk memprediksi ke depan. Tidak memiliki data apapun itu juga akan lebih berbahaya ketika kita tidak mempersiapkan apapun untuk perubahan iklim ke depan. Makanya di sini kita tawarkan beberapa data-data yang bisa kita unduh. Ini adalah langkah-langkahnya. Sebenarnya hanya simpel saja. Kita tinggal memilih bookmark atau kita klik pada lokasi itu, maka tombol itu akan, wilayah tersebut akan menampilkan data seperti ini modelnya. Kita akan pilih misalkan di Indonesia nanti atau di Amerika atau di mana, kita tinggal klik saja wilayah tersebut, lalu kita pilih climate diagram. Nanti dia akan muncul sajian seperti ini. Ini contohnya di Jogja. Kita bisa melihat tren rata dari 18 model. Ini adalah tampilannya. Ini kurang jelas ya Bapak. Ini adalah dampak-dampak perubahan iklim di masa depan. Saya lewatin saja. Lalu bagaimana kita mengantisipasi proyeksi perubahan iklim dan bencana di masa depan? Tentunya para perencana dan pembuat keputusan dalam sektor air tidak dapat menunggu sampai perubahan iklim itu terjadi. Jadi walaupun itu hanya prediksi, jangan kita mengambil suatu keputusan sampai dengan peristiwa itu terjadi. Lebih baik kita mengambil keputusan sebelum itu terjadi, walaupun data-data itu bukan suatu hal yang pasti atau yang 100%. Pendekatan adaptif untuk pengembangan sumber daya air. Jadi kita tidak bisa langsung masuk, langsung berubah begitu, namun harus dengan adaptif. Kita melakukan pendekatan seperti tadi Ibu Ade menyebutkan, salah satu pendekatan adalah pendekatan kemasyarakatan. Itu juga penting di sini karena bagaimanapun juga masyarakat atau elemen etnis sebagai penduduk itu adalah hal yang paling kita jaga. Karena dari semua elemen yang terpapar bencana yang paling berharga adalah nyawa Bapak Ibu. Harus diartikan secara tepat dengan kehati-hatian. Jadi walaupun kita sudah bisa memproyeksi atau sudah bisa memprediksi ke depan, kita juga tetap harus hati-hati, harus lebih teliti kalau bicara masalah perubahan cuaca. Tidak mungkin untuk memprediksi secara tepat. Tadi sudah saya
maka yang harus dilakukan adalah ketangguhan infrastruktur air yang harus diimplementasikan. Dulu saya pernah ngobrol dengan orang dinas PU terkait ketika kita menyusun atau membuat rancangan tahan bencana, itu adalah rancangan rugi gitu. Jadi kapasitasnya dihitung lebih dari bencana yang ada. Jika bencana dinilai jumlahnya adalah 8, maka sebaiknya kita akan membuat dengan ketahanan 10. Itu terkesan rugi, tapi itu akan lebih baik daripada kita membuat pas. Kemudian tidak mengandalkan satu model saja. Tadi juga sudah saya singgung bagaimana agar tidak mengandalkan hanya satu model saja. Memperhatikan risiko meningkatnya variabilitas cuaca dan yang ekstrim yang akan terjadi. Ini terus berubah. Jadi prediksi itu tidak hanya pada satu arah, namun kita bisa memprediksikan plan A, plan B, plan C. Ini bagaimana kita memetakan ancaman-ancaman geofisik. Ini adalah web-webnya sama seperti tadi. Ini adalah pemetaan karakteristik wilayah sebuah wilayah di mana peta-peta bisa diperoleh dari digital elevation model. Dari DEM itu kita bisa olah lagi melalui GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis. Di situ kita bisa menurunkan data dan merubah menjadi kontur. Dari kontur itu kita juga bisa menentukan potensi-potensi wilayah yang terancam banjir dan terancam dengan longsor. Semakin terjal wilayah tersebut, semakin tinggi curah hujan, maka bisa kita prediksi. Tidak kita yakini harus, tapi kita bisa prediksi bahwa wilayah tersebut rawan longsor. Itu sebagai salah satu contoh pemanfaatan DEM dan GIS. Ini USGS, mungkin beberapa tamu undangan di sini cukup familiar dengan web ini, di mana kita bisa menurunkan data. Salah satunya adalah data resolusi tinggi tentang SRTM atau Satu Radar Topography Mission. Ini diambil dari USGS. Jadi ini adalah, kalau ini adalah wilayah Kota Magelang, ini adalah Gunung Tidar, mana dia punya ketinggian yang cukup terjal, dan wilayah Magelang ini sebenarnya terletak pada daerah yang landai di antara wilayah-wilayah yang cukup tinggi. Kalau saya berangkat ke Akatirta itu saya berangkat lihat Merbabu, pulang lihat Merapi, kiri kanan lihat Sindoro-Sudi, jadi lengkap. Saya bisa melihat banyak gunung, begitu indahnya wilayah-wilayah yang ada sekitar Magelang. Namun hal itu juga menyimpan potensi ancaman di mana wilayah-wilayah kota Magelang juga berada di bawah atau dengan topografi yang lebih landai, sehingga bisa terjadi banjir ataupun longsor di beberapa lokasi. Pemetaan geografis Google Earth dan alat analisis terrain. Ini sederhana, mungkin dari yang lain ini yang paling sederhana. Kita cukup download Google Earth pada laptop kita, lalu kita bisa pilih wilayahnya. Dari wilayah tersebut kita bisa menentukan lokasi-lokasi ini modelnya seperti apa. Kalau istilah lainnya analisis terrain bisa disebut juga ini penambang melintang, atau ketika tanah dilihat dari samping, profil ketinggian yang dapat diukur dari jalur pipa hipotesis. Ini adalah salah satu manfaat dari Google Earth. Aplikasi open source bisa diakses siapapun, kapanpun, bahkan kadang usia berapapun bisa membuka ini. Ini Google Earth selain juga untuk petunjuk jalan, selain untuk petunjuk lokasi, juga bisa kita manfaatkan untuk analisis lokasi atau analisis profil ketinggian suatu wilayah. Tim Hazard.org. Dari semua aplikasi ini cukup menyita perhatian saya karena ini menarik. Ini aplikasi dibuat oleh, kalau saya bilang ini dibuat oleh orang luar, namun mereka cukup care, cukup begitu peduli dengan negara kita, hingga data-data yang diambil cukuplah lengkap. Bahkan alat ini tidak hanya menyajikan informasi terkait permasalahan yang ada, namun juga memberikan rekomendasi solusi-solusi apa yang harus diambil. Ada 11 ancaman bencana, mulai dari banjir perkotaan, longsor, tsunami. Ini saya sambil contohnya adalah volcano. Saya berikan contohnya. Coba ini Mas.
Under. Close. 11 ancaman bencana ini kita bisa memilih salah satunya. Ini sudah masuk ke wilayah Indonesia. Coba pilih apa ya? Tsunami mungkin Mas atau apa? Tsunami. Lalu klik salah satu wilayah saja, diperbesar tuh. Zoom. Bisa nggak? Klik aja satu aja. Nah, bawahkan Mas. Di sini dia selain menjelaskan bagaimana tsunami tersebut terjadi di wilayah Kebumen, kapan terjadinya, bagaimana resikonya masuk peril hingga high, dia juga memberikan rekomendasi bagaimana tsunami yang ada di sini harus ditangani. Ini suatu hal yang cukup bagus Pak untuk suatu web di mana cukup detail. Kembali ke ini Mas, slide. Dan ini ada 11 bahaya bencana yang ada di sini. Kemudian juga di modul B ini menyajikan terkait next data yang dari NOAA, NDC NOAA Gov Hazard. Ini datanya bisa di-download dan dalam bentuk KMZ. Mungkin bapak ibu-ibu yang familiar dengan GIS bisa memanfaatkan ini karena tinggal di-download saja dan datanya sangat banyak. Saya sudah mencoba download. Coba dibukakan Mas di Google Earth. Jadi datanya atau namanya. Udah kita lewati saja. Tapi data ini sangat mudah untuk di-download. Saya akan dengan senang hati untuk berdiskusi jika ada yang ingin menanyakan terkait download datanya. Ini adalah peta risiko bencana yang dibuat oleh BNPB. Peta ini skalanya cukup besar. Akan tetapi seperti yang dilakukan oleh BPBD DIY, kawan-kawan dari BPBD DIY melakukan pemetaan lebih detail. Karena tidak mungkin juga untuk satu wilayah ini ancaman risikonya sama. Dan ini dibatasi oleh administrasi. Tapi data ini dibuat oleh BNPB sebagai referensi rujukan untuk wilayah-wilayah BPBD lainnya bisa mengambil data ini. Ini yang ada di negara kita. Nah, ini adalah salah satu GIS atau Manfaat Geographic Information System yang ada di kota Magelang, yaitu tentang jaringan pipa. Ini adalah contoh yang dibuat oleh mahasiswa Akatirta. Ini adalah contoh perkuliahan kami saat mengajarkan terkait dengan pembuatan peta jaringan pipa ini. Kita belum memasukkan unsur-unsur kebencanaan. Jadi Akatirta sebelum FGP datang pun kita juga belum memperhitungkan itu Pak. Namun kedepannya Akatirta juga akan memasukkan unsur-unsur kebencanaan. Selain memetakan pelanggan, memetakan pipa, kita juga akan menampalkan atau mengoverlaykan dengan kondisi bencana apa yang ada di wilayah ini, sehingga informasinya akan lebih bagus dan lebih lengkap. Kurang lebih begitu terkait dengan modul B. Terasa cepat, tapi jika ada pertanyaan. Baik Pak Rio, untuk modul B itu tentang tools yang diajarkan di Akatirta nanti apa Pak? Yang masuk dalam kurikulum? Tools bentuknya apa? Di Akatirta yang kita ajarkan adalah GIS, Geographic Information System. Bagaimana kita mengenalkan GIS-nya, GIS dalam bentuk pengetahuan dan GIS dalam bentuk soft skill. Di sini kita menggunakan quantum GIS. Oke, baik. Dan tadi Pak Rio juga membicarakan Akatirta akan melengkapi peta risiko bencana dalam GIS masing-masing daerah, gitu ya? Ketika pada di kurikulum GIS kita belum menyajikan masalah kebencanaan. Jadi ini juga acara hari ini juga memberikan input atau dampak positif ke kita juga. Jadi kita kedepannya selain memasukkan ini ke kurikulum juga akan menyisipkan pada mata kuliah yang berkaitan yang erat hubungannya dengan kebencanaan. Mungkin data-data yang diambil apakah dengan bisa koordinasi dengan BPBD itu sudah bisa terpikirkan ya nanti yang ke depan ya data-data pendukung. Baik. Bisa berdiskusi dengan BPBD karena data yang dimiliki BPBD itu adalah data yang legal yang dimiliki oleh kita. Oke, baik. Pas. Kita masih punya 3 modul lagi.
Waktu yang berdasarkan jadwal kita punya waktu 1 jam lagi, termasuk tanya jawab. Langsung ke modul C, silakan Pak Gagap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Waktu memang sudah kami mendapat waktu 1 jam saja, termasuk pertanyaan. Nanti masih ada pemutaran video. Jadi saya pikir saya akan langsung saja bahwa modul C dan D kami akan menjelaskan struktur modulnya saja. Karena isi materi nanti ada di pelatihan lah ya. Materi ada di pelatihan, saya ingin menjelaskan struktur modul sehingga Bapak Ibu nanti mudah dalam membaca dan memahami modul yang kita berikan. Modul C dan D ini lebih banyak berbicara mengenai manajemen risiko bencana dan perubahan iklim. Jadi 2 hal ini yang menjadikan isu utama di dalam modul C dan D. Modul C itu modul C itu merupakan penilaian dampak dan kerentanan. Jadi disinilah mulai berbicara mengenai analisis tentang bagaimana kita menilai dampak dan kerentanan yang terdiri dari 3 submodul, di mana modul yang submodul pertama menilai dampak perubahan iklim. Kemudian isi topik yang kedua adalah menilai dampak bahaya geofisik, di mana kita tahu bahwa di Indonesia bahaya geofisik banyak sekali, gempa, tsunami yang tadi sudah disampaikan, ya. Jadi menjadi salah satu topik yang harus kita bahas. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan hal itu, penilaiannya dalam perencanaan berbasis risiko. Jadi dalam modul ini akan menjelaskan itu. Saya akan memberikan clue-clue saja dan cuplikan-cuplikan dari modul yang akan kita sampaikan ketika nanti kita bersama-sama berdiskusi. Topik C1 lebih banyak berbicara mengenai dampak perubahan iklim pada komponen vital sistem pasokan, ya, pergerakan bumi, pergeseran gempa dan lain-lain, memungkinkan sumber air itu berpindah tempat. Jadi ada sesuatu fakta unik, ya. Namun saya tidak akan berbicara banyak tentang fakta unik itu. Setelah gempa Jogja, banyak sekali sumber air yang berpindah dari utara ke selatan. Nah itu, jadi beberapa hal itu unik sekali, sehingga ada sesuatu yang sepertinya hilang pada berpindah tempat karena bencana. Belum lagi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, di mana bencana yang paling rentan adalah bencana vulkanik. Sekarang kita berbicara tentang suplai pasokan air. Sudahkah? Saya tidak tahu detailnya, ini hanya pertanyaan retorika. Sudahkah PDAM memiliki emergency response ketika tiba-tiba Gunung Merapi itu meletus sedahsyat tahun 2010? Apakah lari dulu, ya? Ataukah kemudian begitu gempa bumi menutup sumber air, ya, begitu banyak debu vulkanik kemudian menutup instalasi, bagaimana emergency response itu segera bisa segera bisa dilakukan ketika tidak ada perencanaan sebelumnya. Jadi begitu bencana, yang pertama lari pasti, tapi setidaknya ada tindakan emergency response yang bisa dilakukan untuk pengamanan sumber daya air. Gitu. Jadi lebih banyak berbicara di itu. Termasuk menilai tingkat banjir di suatu wilayah menggunakan citra satelit tadi Pak Rio sudah menggunakan GIS, dan juga sebagai pengingat bahwa secanggih-canggihnya model proyeksi iklim seperti sudah disampaikan itu penuh ketidakpastian. Ya, oleh karena itu tidak bisa kita memodelkannya dalam satu model saja, karena semua itu tidak pasti. Ya, input datanya pun berangkat dari asumsi, sehingga bukan berarti ketika kita memproyeksikan itu adalah rencana kita terhadap itu, tidak.
proyeksi, ketidakpastian. Oleh karena itu kita harus mencobanya nanti dalam pelatihan kita itu mencobanya dalam 3-4 model dan belajar juga dari model-model metode-metode dari negara-negara lain. Ya, itu. Kenapa tadi diambil 3 model oleh Bank ya? Karena 3 model itu minimal di dalam meminimalisir ketidakpastian. Kemudian tujuan pembelajarannya, kita dalam pembelajaran modul ini kita akan diarahkan untuk memahami berbagai dampak negatif ya, berkaitan dengan variabilitas dan ekstrim cuaca yang berlangsung. Ada sesuatu yang unik juga kemarin kita berangkat ke Sulawesi karena perubahan iklim terjadi perubahan yang kemudian kita merasa unik ketika ditanya musim hujan dan musim kemarau terjadi suatu pola yang unik. Ketika terjadi perubahan, terjadi pula perubahan yang unik terhadap banyak sedikitnya debit air di sumber tersebut. Tetapi keunikannya ini terbalik. Ketika musim hujan, sumber airnya surut. Jadi kan berarti kita tidak bisa menebak-nebak ini karena metafisik atau fisik, karena kurang sesaji atau apa, nggak tahu. Tetapi setelah itu kita temukan, ketika musim kemarau airnya malah banyak. Dan itu sedang pula kita kaji dalam 12 bulan. Apakah ini termasuk dalam salah satu dampak perubahan iklim? Kemudian dari dampak itu dari faktor yang mana? Itu salah satunya kita akan banyak berbicara pengalaman nanti di pelatihan. Dan ini sangat spesifik. Jadi tidak semua PDAM, tidak semua lembaga, tidak semua wilayah memiliki permasalahan yang sama untuk kebencanaan. Sangat spesifik sekali. Cakupannya meliputi efek-efek dari gempa bumi, kerusakan sosial, kemudian efek letusan gunung berapi dan lain-lain. Kenapa? Karena memang di Indonesia memang tadi dijelaskan oleh Birma bahwa di sini ring of fire, pergeseran lempeng bumi dan lain-lain, patahan-patahan memindahkan sumber air. Ya. Tiba-tiba di sini ada sumber air, dibuat catchment, dibuat bronchectory, kemudian airnya tiba-tiba berpindah. Kemudian juga bisa digunakan sebagai acuan bagaimana kita mencari sumber air dari hal ini. Kemudian menilai dampak bahaya geofisika dari pasokan air. Berbicara yang penekanannya adalah berbicara tentang kerentanan pengalihan air dan struktur penyimpanan terhadap kerusakan gempa karena akibat goncangan dan likuifaksi. Ini tadi yang bisa saya jelaskan di depan tadi, bahwa kemungkinan bahwa pasokan air itu akan berpindah. Yang tadinya lebih besar bisa saja tiba-tiba mengecil dan tiba-tiba muncul di suatu wilayah yang tadinya tidak dapat air. Kemudian perpindahan tanah likuifaksi itu terjadi juga. Kemudian instalasi ini yang paling rentan, instalasi dan jaringan distribusi, transmisi, terutama transmisi. Ketika distribusi masih di perkotaan, di wilayah yang datar, kalau transmisi biasanya di wilayah kelerengan tinggi, ya, pipa-pipa besar, tidak diperlukan penguatan, maka dia akan mudah terkena bencana. Apalagi instalasi bangunan instalasi memang betul-betul harus didesain sesuai dengan ketahanan terhadap bencana. Dan tentu saja bahwa gini, kalau begitu wilayah tidak rentan bencana, kita buat instalasi yang kekuatannya seperti siap dalam menanggapi bencana, gitu. Kuat dalam menahan bencana. Itu juga tidak efektif dalam etika perencanaan. Ketika dia tidak perlu kekuatan yang tinggi, dia tidak kemudian serta-merta dibuat seperti kekuatan yang tinggi. Tentu sudah dicoretin anggarannya. Kemudian kita mengintegrasikan dalam topik C3, mengintegrasikan hal itu dalam perencanaan berbasis risiko. Nah, di sini kunci-kuncinya. Di mana di sini mulai masuk ke teknis di dalam penilaian. Dalam hal ini nanti akan dilatihkan langkah-langkah
bagaimana kita mengintegrasikan climate change, kemudian disaster risk melalui perencanaan berbasis risiko. Di sini kita menekankan bahwa pentingnya melembagakan penilaian risiko. Jadi tidak bisa kemudian tidak dilakukan, ya, dilakukan dengan serampangan, ya. Tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Walaupun sebetulnya langkah-langkah itu tidak bisa distandarisasi, karena tadi sifatnya adalah perlu kesepakatan, tadi sudah disampaikan. Ya, jadi kita sepakat bagaimana harus mengendalikannya. Tidak bisa distandarisasi, standarnya A, B, C, D, F, G. Nanti kota A, kota B, kota C harus melakukan standar itu, tidak bisa. Ya, itu nanti lebih dalam bisa digali di dalam isi modul. Gimana? Nanti di dalam penilaian risiko ada 3 langkah, identifikasi bahaya, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kemudian ada sub-subnya lagi. Jadi dalam isi modul ada banyak sekali subnya. C1 nanti menilai lagi ada banyak sub yang nanti bisa dipelajari. Ada sub-sub modul di mana lebih detail kita melakukan pembelajaran tentang penilaian dampak dan kerentanan. Nah, di sini akan kami buka sedikit, kita buka sedikit tentang isi modulnya. Bahwa risiko dalam kacamata climate change itu terdiri dari 2, yaitu bahaya perubahan iklim dan kerentanan, di mana variabilitas cuaca yang ada dan perubahan iklim jangka panjang itu dapat menimbulkan dampak pada sumber daya air dan infrastruktur, dan itulah bahaya perubahan iklim, di mana itu akan menimbulkan sebuah kerentanan yang menimbulkan konsekuensi yang bergantung pada paparan, sensitivitas, dan kapasitas. Inilah risiko. Jadi risiko akan besar. Risiko akan besar ketika paparannya besar. Risiko akan besar ketika kapasitasnya kecil. Jadi kapasitas menahan risikonya itu kecil, maka risiko akan menjadi sangat besar sekali. Oleh karena itu perlu dinilai. Gambarannya bahwa semua itu tidak pasti. Tidak pasti. Bahaya bisa muncul dari atas, hujan, badai, bisa juga dari bawah, dari bumi. Bumi yang bergerak, bumi yang bergeser, bumi yang menggeliat. Bagi alam itu hal yang biasa, normal. Tapi bagi manusia itu mungkin dikatakan sebagai bencana, ya, dan itu bisa diprediksi ya, melalui pola-pola yang tadi sudah dijelaskan Pak Leo di awal. Variabilitas iklim dan perubahan iklim sudah nampak dari data, itu tidak bisa kita tampil lagi. Sudah nyata bahwa ada peningkatan. Jadi sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Sudah pasti. Di mana ada pergeseran. Kalau zaman dulu itu suhu itu dingin sekali, dingin, kemudian normal panas. Sekarang dingin, normal, panas, panas sekali. Rasakan, kalau dulu kedinginan itu bisa benar-benar kedinginan. Sekarang Magelang saja dinginnya sudah tidak dingin sedingin waktu saya SD mandi jam 7 pagi, dinginnya luar biasa. Sekarang bergeser ke kanan, sifatnya sudah tidak dingin sekali, dingin, normal, panas, dan panas sekali. Bergeser ke panas sekali. Di sini tadi sudah jelaskan Pak Leo bahwa di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada variabilitas 1 sampai 1,5 derajat saja sudah bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Ini dari anomali suhu laut dilihat dari itu, sehingga tidak bisa dianggap remeh naiknya suhu 1 sampai 1,5 derajat. Logika penilaiannya di mana bisa disampaikan dan bisa dilihat bahwa intinya adalah kerentanan itu merupakan suatu
yang kompleks yang terdiri dari bahaya, ada paparan di situ dan ada kerentanan di situ. Ini ketiga hal ini merupakan faktor utama dalam membentuk sebuah risiko. Dan ini akan banyak nanti dijelaskan pada diskusi-diskusi teknis kita. Perencanaan berbasis risiko. Intinya adalah bagaimana kita memahami karakter bahaya. Dalam memahami, kita harus mengetahui atau melakukan satu, identifikasi bahaya. Kedua, menilai frekuensinya. Ketiga, menilai tingkat keparahan dampak. Ya, di mana nilai frekuensi salah satunya bisa diukur dengan memproyeksikan. Nah, di sini yang menjadi pokok. Kemudian dari nilai tingkat keparahan bisa kita nilai dari paparan dan sensitivitasnya dan juga kapasitas menahan tingkat keparahan itu atau kerentanannya seperti apa. Dari situ kita evaluasi risiko, di mana hal itu kita gunakan untuk membuat keputusan. Inilah yang kemudian menjadi goal dari penilaian atau perencanaan berbasis risiko. Langkah-langkah menuju itu yang akan kita banyak diskusikan di dalam pembahasan modul ini. Oke, kita lanjutkan langsung ke modul D. Ya, Pak Armen. Ya, modul D saya lanjutkan. Di sini banyak berbicara mengenai perencanaan berbasis risiko terstruktur untuk suplai perkotaan. Jadi langsung sudah mengarah ya ke engineering. Di mana roadmap-nya map of course-nya sangat panjang, terdiri dari 4 sub pokok bahasa. Di mana langkah-langkahnya mulai dari D1, langkah untuk perencanaan risiko, D2 strategi perubahan iklim dan ketahanan risiko, kemudian D3-nya tindakan engineer-nya. Nah, ini ketahanan, kemudian tindakan non strukturalnya. Jadi gerakan hijau untuk ketahanan seperti apa. Jadi tidak mengotak-atik si tools alat instalasi, tetapi kita mengolah alam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah bencana risiko. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya tadi PDM sudah berperan dalam konservasi. Itu di sisi non struktural. Cakupannya meliputi 1-2 kerangka kerja dasar, ya, konsep dan pendekatan dari disaster risk management yang meliputi 1, ya, ancaman bencana. Jadi ada 3 catatan kunci dalam pendekatan ini: tingkat paparannya, sensitivitas, dan kerentanannya. Kemudian tujuan dan alat perencanaan JRM, di mana terdiri dari 1, memilih strategi yang efektif. Nanti kita akan banyak formulasinya. Kemudian memilih aksi yang efisien, tadi kesepakatan kembali. Jadi kita memilih sepakat aksinya seperti apa. Berkelanjutan, artinya apa? Tidak kemudian kembali seperti keadaan semula. Sudah diolah, sudah direncanakan, tapi kemudian kembali lagi seperti semula. Ya, tidak berkelanjutan. Kemudian kita juga membahas mengenai masalah langkah-langkah strategis perencanaan, di mana dia akan menjelaskan 6 langkah perencanaan: identifikasi bencana, dan ancaman bencananya apa, paparan kerentanan wilayahnya seperti apa, ya, gempa bumi, gunung Merapi meletus itu sampai di mana, paparan bahayanya, kemudian prioritas masalah yang harus kita tanggulangi apa, kemudian indikator target, dan kita menyusun strategi. Itu yang langkah-langkah itu yang nanti akan kita diskusikan bersama di dalam mensosialisasikan risiko. Kemudian tujuan pembelajarannya dari ini adalah pemberlakuan prinsip penilaian risiko dan langkah praktis terbaik untuk perencanaan penyediaan air, yaitu penekanannya ada pada cara menilai kerentanan. Bagaimana kita menilai kerentanan? Jadi nanti akan lebih dalam teknisnya penilaian kerentanan kita bahas dalam risiko. Kemudian penggunaan indikator yang dapat dipahami, ini dengan bahasa-bahasa yang kalau ke masyarakat kita pakai bahasa yang masyarakat. Ke PDAM lebih ke bahasa implementatif. Ke
kepada praktisi, lebih kita ke bahasa-bahasa praktisi. Ya, akademisi beda lagi, lebih rumit, lebih detail, lebih ilmiah. Kemudian cakupan dari strategi perubahan iklim dan ketahanan bencana ini menjadi topik kedua, yaitu strategi ketahanan dasar yang melibatkan satu, akomodasi resiko. Maksudnya apa? Resikonya kecil sehingga bisa diakomodir. Ya. Oh kecil, ini bisa ditanggulangi, kita akomodir. Kemudian penguatan aset yang rentan, jika ini resikonya besar. Yang ketiga, relokasi. Ini terlalu besar dan tidak bisa ditanggulangi, abaikan, kita pindah lokasi. Jadi ketiga hal ini yang akan menjadi strategi ketahanan dasar. Kemudian langkah-langkah ketahanan uji ini juga harus kita lakukan modelingnya dalam 3 kasus. Karena modeling ini kalau dalam 1 kasus pasti banyak ketidakpastiannya. Jadi untuk mereduce ketidakpastian kita lakukan dengan banyak model, dengan banyak kasus. Ini sama dengan tadi next ya, karena waktunya Pak Haji masih harus menjelaskan. Nah, di sini tindakan engineer-nya, bahwa kita akan melakukan diskusi yang banyak mengenai tindakan-tindakan engineer, di mana sebetulnya secara umum sudah banyak juga dilakukan, cuman tidak terstruktur. Ya, pembangunan dengan kekuatan beton untuk tahan gempa dan lain-lain tidak secara terstruktur diatur. Ya, tidak terstruktur diatur. Oleh karena itu perlu setiap lembaga, setiap PDAM membuat strukturnya, sehingga di dalam konstruksi atau RKS, rencana kerja dan syarat sebuah pembangunan reservoir misalkan, itu harus diperkuat dengan penilaian bencana itu, sehingga kekuatan struktur reservoir instalasi memiliki kekuatan yang memiliki ketahanan bencana yang tinggi. Ya, standar Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kita ingin mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam hal ini, ya, dalam tindakan ketahanan yang tidak dilakukan secara standar, tapi lebih baik yang sesuai dengan risiko. Jadi sesuai kebutuhan saja, tidak selalu harus sesuai standar, tetapi yang sesuai dengan keadaan di wilayah, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Memang kalau kita berbicara standar agak sedikit kerepotan, dimana misalkan kita menentukan standar kebutuhan dasar manusia 60 liter per orang per hari. Ketika kemudian Pamsimas, ya, Pamsimas mengalirkan air dengan standar 60 liter orang per hari. Setelah dialirkan ada yang tidak mengalir. Kenapa? Ya karena bagaimana Pamsimas bisa membatasi orang-orang warga masyarakat memakainya 60 liter per orang per hari. Tidak bisa dibatasi, itu hanya standarisasi. Tapi bagaimana kita membatasi mereka mau memakai air sudah cukup 60 liter per orang per hari? Susah. Kalau kita bicara standar pasti ketemunya hanya akan pada regulasi aturan-aturan yang tidak implementatif. Maka harus disesuaikan. Jadi pendekatan satu ukuran untuk semua itu tidak lagi praktis. Membuat IPA mungkin paket untuk wilayah A, B, C, D, E, F, G sama semua itu sudah tidak praktis karena yang satu tahan bencana yang satu tidak yang satu kualitas airnya spesifik, yang satu berbeda tapi desainnya sama, itu sudah tidak efektif, tidak praktis lagi. Kemudian pedoman untuk berbagai tindakan ketahanan engineering kita tekankan juga, langkah-langkah engineeringnya juga kita tekankan, dan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan investasi. Ini D4, yaitu tindakan non struktural, di mana kita basisnya alam, ya, bagaimana kita stabilisasi lereng, ya, apalagi
di wilayah-wilayah transmisi itu kekuatannya luar biasa. Manajemen gas dan lain-lain. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan tindakan penanggulangan dengan biaya efektif, berkesinambungan, dan harus tidak terbatas pada engineering atau solusi struktural. Jadi tidak selalu harus perkuatan reservoir, tidak harus selalu penguatan jembatan pipa, tetapi alamnya yang kita bersahabat dengan alam, yang kita ajak untuk bersahabat alam. Nah, ini tadi beberapa hal yang mudah-mudahan ada banyak sekali. Ini beberapa yang akan kita sampaikan nanti clue-cluenya dari bahwa kekuatan struktur ini diperlukan. Bayangkan kemudian ketika ini bencana jebol luar biasa, itu lama sekali penanggulangannya. Jangankan jebol, ini surut saja 3-4 meter sudah sangat mempengaruhi pasokan air ke perkotaan. Belum lagi transmisi yang saluran terbuka, ada endapan, ya, kemudian dicuri, itu akan sangat sekali sangat rentan sekali terhadap pasokan air. Next. Nah, pengelolaannya nanti kita di dalam diskusi modul kita nanti kita akan juga berbicara mengenai masalah bagaimana mengelola risiko bencana. Ya, ini tidak akan habis kalau dibahas di sini. Ini nanti isinya adalah nanti ada di diskusi kita secara detail, karena mengisikan frekuensi apa yang bisa dimitigasi, dan kita juga membagi dalam lebih ke preventif dan persiapan. Lebih yang kita bahas nanti lebih ke bagaimana mempersiapkan, bagaimana mencegah, bukan bagaimana menanggulangi. Kalau menanggulangi sudah terjadi, gitu ya, tanggulangi. Tapi bagaimana kita mencegah? Karena kita akan belajar before hazard